Halo guys, kembali lagi di channel ini, channel Film 454 yang bakalan nge-review film-film terbaru untuk kalian semua sebagai rekomendasi. Dan film yang bakalan kita review kali ini berjudul Morgan Killer Doll yang rilis di tahun 2025. Morgan, boneka seukuran manusia yang tiba-tiba saja hidup dan menjadi pembunuh. Korban-korbannya adalah orang-orang yang pernah mengenal dan terhubung dengan sosok wanita yang sebelumnya telah meninggal dunia. Lalu sekelompok penyintas berusaha mengungkap apa sebenarnya hakikat Morgan sebelum semuanya menjadi korban berikutnya. Lalu adegan-adegan yang menegangkan muncul di berbagai scene, termasuk adegan di bathtub yang mempertegas aura horor dan mistisnya film kali ini. Sebelum gue lanjutin film kali ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya. Karena apa guys? Karena semua itu gratis. Di awal film kita diperlihatkan dengan sosok seorang wanita yang bernama Darcy yang sedang bersembunyi di dalam lemari karena ayahnya mabuk berat sedang marah besar. Akan tetapi persembunyiannya diketahui oleh sang ayah dan Darcy pun dipukuli. Saat ayahnya merusak boneka kesayangannya, disitulah Darcy sangat marah besar dan ia pun langsung membunuh ayahnya dengan cara menghujamkan gunting ke arah jantung ayahnya. Seketika sang ayah pun tewas. Scene selanjutnya terlihat seorang gadis yang bernama Astrid sedang sarapan pagi bersama ayahnya sebelum ia berangkat ke kampus. Sang ayah berniat akan mengantarnya, akan tetapi ia menolak dan memilih untuk berjalan kaki. Pada saat Astrid berjalan kaki menuju kampus, tiba-tiba saja Darcy menyapanya dan pada akhirnya mereka pun bersama-sama ke kampus berjalan kaki. Nah guys, di sini sebenarnya Astrid dan Darcy adalah sahabat lama sedari kecil. Saat masih di dalam perjalanan menuju kampus, tiba-tiba saja pacar dari Astrid menghampiri lalu berniat mengajak untuk berangkat bersama ke kampus menggunakan mobilnya. Akan tetapi, Darcy menolak ajakan tersebut karena merasa risih. Yang pada akhirnya Astrid pun meninggalkan Darcy sendirian dan Astrid pun setuju dengan ajakan Fred sang pacar. Di hari itu juga ternyata Darcy tidak jadi pergi ke kampus, dia malah pergi menemui seorang psikiater keluarga yang bernama Olivia. Dan Darcy pun memberitahukan kepada psikiaternya bahwa dia sangat bahagia dikarenakan sebentar lagi hari ulang tahun Astrid sahabatnya. Dan Darcy pun berkata bahwa saat di hari ulang tahun Astrid nanti, Darcy akan mengungkapkan perasaannya kepada Astrid bahwa dia sangat mencintai Astrid. Ternyata guys, Darcy ini selain lesbi, dia juga punya gangguan mental sejak ibunya tewas. Dan Darcy pun sudah menyiapkan kado spesial berupa boneka yang berukuran seperti manusia untuk diberikan kepada Astrid sebagai kado spesial. Sementara di sini yang berbeda, sahabat Astrid dan yang lainnya sedang berkumpul di rumah untuk merencanakan perayaan ulang tahun Astrid nanti. Dan mereka pun sambil bergosip tentang Darcy yang menurut mereka Darcy itu agak aneh dengan outfit dan cara bicaranya seperti wanita yang tidak waras. Tapi tiba-tiba saja Darcy datang dan ikut berkumpul bersama mereka sambil membawa kado spesial untuk Astrid. Akan tetapi ternyata Darcy tidak nyaman, dikarenakan orang-orang di sana selalu mengejeknya dan akhirnya Darcy pun meninggalkan mereka dengan perasaan kesal. Saat Fred melihat bingkisan kado yang dibawa Darcy sangatlah besar, ia penasaran langsung membukanya. Tapi mereka sangat terkejut dengan hadiah yang ada di dalamnya, yaitu boneka berukuran besar seperti manusia yang mirip sekali dengan Darcy. Bahkan saat Fred membaca kartu ucapannya pun mereka tidak menyangka bahwa Darcy seorang cewek lesbi yang menyukai Astrid karena di kartu itu tertulis bahwa ucapan Darcy sangat mencintai Astrid. Pada saat malam harinya, Fred menelpon Darcy secara diam-diam. Fred mengejek Darcy karena kartu ucapan ulang tahun yang ia berikan kepada Astrid tentang ungkapan perasaannya. Di sini Darcy sangatlah marah yang membuat dia semakin depresi karena penuh dengan pembulian dan tekanan. Sedangkan di malam yang sama, Astrid sedang makan malam bersama ayahnya. Dan Astrid pun bercerita kepada ayahnya bahwa Darcy memberikan ia kado. Itu membuat sang ayah penasaran dong. Tapi saat Astrid menunjukkan isi kadonya, justru membuat ayah Astrid shock melihat sosok boneka yang menurut dia itu cukuplah menyeramkan. Ternyata akibat pembulian dan ejekan yang dilakukan oleh Fred di malam itu kepada Darcy, Darcy pun semakin depresi dan akhirnya ia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan cara membakar dirinya secara hidup-hidup.
Potentiality, just looking to chat. Setelah kematian Darcy, itulah yang membuat Astrid semakin bersalah atas dirinya, dan di hari pemakaman yang dihadiri oleh para siswa dan seluruh guru, berikut juga psikiater Olivia yang berada di sana. Dan ternyata seorang detektif yang bernama Harry pun menganggap kasus ini ada kejanggalan, karena itulah ia mencari informasi kepada si sang psikiater. Iya. Seperti hari-hari biasanya, Astrid ditemani oleh ART, asisten rumah tangga yang bernama Monik, si wanita berkulit hitam. Saat sang ayahnya sedang tidak ada di rumah, dan saat ART sedang membereskan rumah, tiba-tiba saja ia mendapatkan gangguan yang misterius yang membuat dirinya semakin kesal dan penasaran. Lalu ia pun menghampiri sumber tersebut dan memasuki kamar Astrid. Melihat sosok boneka yang menurut dia itu sangatlah menyeramkan. Namun naas guys, nasib ART yang kali ini tidak bersalah itu pun tewas secara misterius, dibunuh oleh sosok boneka yang ada di kamar Astrid. Akan tetapi di hari itu juga Astrid dan ayahnya masih belum mengetahui tentang kejadian tersebut. I haven't been on a date since your mother and Scene di keesokan malamnya, saat Astrid sendirian berada di rumah, kedua sahabatnya pun langsung datang yang bernama Fiona dan Kayu. Mereka menemani dan menghibur Astrid semalaman suntuk agar Astrid tidak lagi memikirkan tentang kematian Darcy yang sangat tragis karena membakar dirinya sendiri. Keesokan paginya, saat Astrid berangkat berjalan kaki ke kampus sendirian, ia pun dihampiri oleh Olivia, si psikiater dari almarhum Darcy. Di sini Olivia mencoba mencari informasi lebih tentang Darcy kepada Astrid, namun tidak menemui titik terang sama sekali. Dan pada akhirnya Olivia pun memberikan kartu nama kepada Astrid dan berkata, apabila kau membutuhkanku, kau bisa langsung konsultasi kepadaku secara gratis. Dan di scene keesokan malamnya, secara diam-diam Fiona dan Fred masuk ke dalam rumah Astrid tanpa sepengetahuan Astrid. Dikarenakan di sini ternyata Olivia mencari HP-nya yang tertinggal kemarin malam saat ia menemani Astrid bersama Kayo. Namun naas, Fiona pun dibunuh dengan cara mengenaskan, ditusuk di bagian lehernya dan ditenggelamkan di dalam bathtub yang berisi air panas. Bahkan Fiona tewas dengan sangat mengenaskan secara tragis. Scene di keesokan paginya pun tiba, yang dimana Fred, Mickey, dan Kayo datang ke rumah Astrid secara diam-diam. Itu pun diketahui hanya oleh ayah kandung dari Astrid. Mereka berniat akan merias ruang di rumah Astrid untuk perayaan hari ulang tahunnya nanti malam. Fred sempat bertanya kepada Kayo, apakah kamu melihat Fiona? Dan mereka pun menjawab, tidak, aku sama sekali tidak melihat Fiona. Akan tetapi, ponselnya masih aktif dan membalas pesan chat dari mereka. Setelah merias ruangan hampir selesai, ternyata masih ada barang yang harus dibeli. Mike dan Kayo pun pergi membeli perlengkapan, sementara Fred tinggal di dalam rumah Astrid sendirian. Saat itulah Fred memberanikan diri untuk memeriksa ruangan mencari keberadaan Fiona yang sedari malam itu belum pulang. Ia pun terkejut saat melihat Fiona sudah tewas di kamar mandi. Namun saat Fred menoleh ke belakang, tiba-tiba saja si boneka pembunuh pun muncul dan langsung memukul wajah Fred sampai hancur menggunakan tongkat baseball. Scene sampailah di malam hari ulang tahun perayaan Astrid. Saat Astrid memasuki rumah bersama Olivia, mereka terkejut karena suara meriah perayaan ulang tahun Astrid. Namun di sini ternyata tujuan Olivia ke rumah Astrid adalah untuk memeriksa boneka yang berukuran manusia yang diberikan oleh Darcy semasa hidupnya untuk Astrid sebagai hadiah ulang tahun. Di sini Olivia mencurigai boneka tersebut sebagai boneka voodoo, dikarenakan riwayat ibu dari Darcy adalah penganut ajaran voodoo semasa hidupnya. Setelah memeriksanya secara detail, ia pun mulai mencurigai dengan boneka tersebut. Sementara Astrid yang sedang berpesta di lantai bawah masih belum mengetahui hal apapun. Saat Olivia hendak memberitahukan kecurigaannya kepada Astrid, tiba-tiba saja teror boneka pun dimulai. Si boneka langsung menusukkan pisau ke arah tangan Olivia dan menyeretnya ke dalam kamar Astrid. Melihat kejanggalan itu, Astrid pun langsung menyusul ke dalam kamar. Ia terkejut saat sampai ke dalam kamar. Astrid melihat sosok boneka tersebut hidup sambil memegang pisau layaknya manusia yang normal. Dan lebih mencengangkannya lagi, ternyata sosok di balik boneka itu adalah Darcy yang masih hidup dan melakukan teror pembunuhan.
Ternyata guys, di sini Darcy sengaja memalsukan kematiannya. Yang terbakar di malam itu bukanlah dirinya, melainkan ayah kandungnya yang memang sengaja ia bunuh di malam itu. And nobody leaves. Dan di sini akhirnya pun terungkap bahwasanya ibu dari Darcy bukan tewas karena kecelakaan, melainkan tewas karena dibakar oleh ayah kandungnya secara hidup-hidup. Dikarenakan ibu dari Darcy selingkuh dengan ayah Astrid waktu itu. Dan kali ini sehingga membuat Darcy sangat marah dan ia pun langsung membunuh ayah Astrid yang saat itu baru saja pulang yang berada di lantai bawah. Tapi saat Darcy sedang melakukan pembunuhan kepada ayah Astrid, tiba-tiba saja detektif Harry datang dan mencoba mencegahnya. Namun nasib naas sang detektif tidak beda jauh, ia pun tewas di tangan Darcy. Ternyata sebelumnya Olivia memang sudah menelpon detektif Harry dan menyuruhnya datang, karena itulah detektif Harry sampai di sana. Teror yang dilakukan Darcy tidak sampai di sana saja. Saat Astrid dan Olivia berhasil meloloskan diri dari kamar yang dikunci oleh Darcy, mereka berdua pun berusaha menyelamatkan ayah Astrid yang terluka parah. Darcy yang saat itu sedang memegang pistol milik detektif Harry mencoba menghentikan mereka untuk menyelamatkan ayah Astrid. Namun tiba-tiba saja dari arah belakang Kayo yang datang secara diam-diam langsung memukul kepala Darcy dari belakang yang membuatnya terjatuh. I can never stay mad at you. Worth it. Dan ending cerita kali ini pada akhirnya Astrid pun berhasil membunuh Darcy. Darcy pun tewas di tempat. Yang pada akhirnya Astrid, Olivia, Kayo, dan ayah Astrid pun selamat. Sekian dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya.